Kita rekam, nanti rekamannya kita upload di YouTube, lalu link videonya akan di-share di grup. Nah, saya lanjut. Nah, maka ada beberapa aplikasi yang umumnya digunakan dewasa ini. Umumnya digunakan. Ada beberapa aplikasi yang umumnya digunakan untuk pertama untuk melakukan apa ya? Memanen referensi-referensi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita buka, kalau misalnya kita nih saya oke sebentar. Nah, oke, Bapak dan Ibu tentu sehari-hari itu sudah sangat akrab lah. Akrab. Misalnya nih, ingin cari referensi, setidaknya pasti carinya di Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini adalah lautan referensi publikasi ilmiah. Lautan atau satu bidang aja kita coba ya, digital marketing. Oke. Pak, oke. Digital marketing saja itu ada 3.670.000. Kita bisa bayangkan ada 3.670.000 publikasi ilmiah yang terindeks di Google Scholar atau setidaknya ada di database Google Scholar yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini seperti lautan referensi publikasi ilmiah. Dalam lautan referensi publikasi ilmiah ini ada banyak ikan-ikan artikel publikasi ilmiah yang terkait dengan digital marketing. Nah, cuma dari 3,6 juta ikan digital marketing ini tentu nggak bisa semuanya. Nggak mungkin semuanya kita download satu persatu, lalu kita baca. Nggak mungkin, sampai kita pensiun juga itu nggak bisa dikerjakan. Atau kita ambil 10%-nya. 10%-nya berarti sekitar 36.700 artikel. Nggak mungkin juga itu kita lakukan. Ataupun 1%-nya. 1%-nya berarti anggaplah 10%-nya berarti 367.000. 1%-nya 36.700 artikel. Jadi paling kita hanya bisa 0,001%. Itu pun kita akan kebingungan mana referensi-referensi yang beneran gitu ya, yang beneran relevan dengan kita, mana yang referensi sebetulnya nggak relate dengan penelitian kita atau dengan artikel kita. Nah, maka ada satu aplikasi yang gunanya untuk menjaring, memfilter mana sajakah artikel-artikel yang cocok dan relevan dengan topik penelitian kita atau topik publikasi ilmiah kita. Nah, apa nama aplikasinya atau nama programnya? Yaitu yang sudah sangat terkenal, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah pernah menjamahnya, yaitu Publish or Perish atau Publish or Perish. Terbitkan atau musnah. Nah, saya bersama kawan-kawan di tim admin itu udah share di grup. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah dapat share-sharannya. Share soal apa, Kang Afid? Share soal ini. Nah, saya sudah share kepada Bapak dan Ibu satu link untuk mendownload aplikasi Publish or Perish, POP dan Fosviewer. Nah, malam ini saya berharap kalau Bapak dan Ibu pengen coba langsung, jadi ini mah materinya materi skill, jadi paling bagus itu diterapkan langsung. Jadi kami udah share. Nah, tahap satu Bapak dan Ibu yang belum download silahkan download. Sudah di-share di grup link untuk downloadnya. Yang sudah download itu harus melakukan instalasi atau diinstal. Nah, dipasang aplikasi Publish or Perish-nya di laptopnya masing-masing. Nah, oke. Satu, pasanglah aplikasi Publish or Perish-nya di laptopnya masing-masing. Itu dulu tahap satu. Supaya apa? Supaya ada gunanya kita malam ini bertemu. Pak Afid, apa ciri-cirinya kalau sudah ada aplikasi itu di saya? Ciri-cirinya, nah saya tunjukkan.
Ciri-cirinya, muncul nggak ya? Oh, ciri-cirinya itu di barnya laptop atau komputer Bapak Ibu itu ada huruf H yang miring. Ada huruf H yang miring. Nah, itu ciri-cirinya. H yang miring atau Harzings, Publish, or Perish. Itu untuk Windows. Nah, yang saya share di Google Drive itu adalah untuk Windows. Kalau Bapak dan Ibu device-nya adalah Mac, MacBook, jenisnya jenis Apple, bisa dilihat di sini. Jenisnya jenis Apple, bisa juga dilihat di sini. Oke. Buka websitenya Harzing Publish or Perish. Di situ harzing.com. Nah, lalu nanti tinggal dicari link download untuk Apple, untuk Mac. Atau langsung di Google juga bisa. Langsung di Google itu juga bisa. Cari di Google misalnya. Oke, nah saya share. Bentar ya. Download POP Mac. Nah, muncul kayak gini. Publish or perish on Mac OS. Nah, ambil dari sini, download barangnya. Setelah di-download, habis itu diinstal. Oke, saya coba menunggu Bapak dan Ibu. Kita coba tunggu kalau sudah diinstal. Bersyukur, kalau belum silahkan dilakukan supaya apa yang akan kita lakukan malam ini sambil Bapak Ibu praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan gimana Kang Afid? Kalau nggak dipraktekkan saya jamin lupa lagi. Lupa lagi dia. Wah, saya nonton YouTube-nya aja nanti. Saya jamin nggak akan sempat lagi nonton YouTube-nya. Jadi minimal silakan dipraktekkan dulu. Download dulu POP-nya atau Publish or Perish. Bahasa kerennya ya POP. POP Publish or Perish. Oke, satu itu. Kita berikan waktu ya sekitar 5 menit lah ya. 5 menit, download, lalu install. Yang terkendala menginstal, silahkan hidupkan audionya, lalu sampaikan. Yang terkendala ya, kalau nggak terkendala nggak usah. Yang terkendala, silahkan hidupkan mic-nya, lalu sampaikan, Kang Hafid, saya menemukannya gini, saya gini. Jadi saya pandu langsung, kita pelan-pelan aja, santai. Nanti kalau sudah siap praktek Pak, sudah Pak. Oke siap. Kami izin mau ISA. Waduh, ini di timur pasti ini Indonesia Timur. Siap Pak, silakan Pak Rahim. Lanjut ISA, boleh. Oke, sudah siap praktek Pak. Oke, kita tunggu beberapa teman kita dulu Pak ya. Kita santai aja, nggak usah buru-buru. Narasumbernya aja santai. Supaya apa? Supaya ada gunanya. Kalau cuma materinya selewat-selewat ya sayang, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya nanti. Oke. Mohon maaf nih ada tahu bulat yang lewat Bapak dan Ibu. Oke, yang terkendala silahkan. Kalau ada yang terkendala, dipersilahkan hidupkan mic-nya, sampaikan. Nanti kita coba pandu dari sini. Mohon izin Pak Afid. Ada yang terkendala? Ya, saya Pak Afid. Oke, siap Ibu. Sebentar. Sebentar. Oke. Saya stop share, saya biarkan Ibu untuk screen share. Silakan Bu. Silakan. Bu screen Ini share, nanti tunjukin terkendalanya apa. Dari tadi sore saya coba download itu selalu muncul file can be verified seperti ini. Oke, berarti Chrome-nya Ibu Dari tadi. memblokir. Nah, ini tuh sebetulnya sebentar Bu. Ini sebetulnya di settingan Google Chrome. Coba ambil titik 3 itu Bu. Ini Ya, ini tuh sebetulnya Chrome Ibu ngeblokir karena Ibu mengaktifkan safe browsing ya gitu. Jadi kalau Ibu matiin dulu safe browsing baru bisa. Oke, kalau nggak gini Bu, Ibu klik tanda tambah, ambil Google. Klik tanda panah. Tanda tambah tuh setelah download history ada tanda tambah.
Sebentar. Nah, tuh download di story itu ada sebelah kanan tuh tanda tambah. Sini. Ini yang di atas, tanda tambah, tanda tambah. Klik Sebentar. tambah, Kok nggak kelihatan tanda tambahnya? ada. Download di story. Di sebelah download story ada X, sebelah X ada tambah. No, 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 di atas, Bu, di atas, di atas. Di Ini. atas, terus ke atas, terus ke atas, terus Ini ke sudah atas, terus mentok ke kok. atas, new tab, Bu, atau new tab, atau tab baru, atau tanda tambah. Nah, itu. Klik di situ. Sini. Yes, klik di situ. Lalu ketik Google. Oh, sehat selalu Nggak. Pak Afid. Saya sekolah lagi Pak. Pak Hendra Jayusman. Wah, mantap. Mantap Pak Hendra. Oke, ketik Nggak Google, klik Bu. Google. Ya, Google. Oke, dah. Enter. Enter, Bu. Oke, nah. Di Google Ibu masukin. Ibu laptopnya pakai Windows atau pakai Mac OS? Windows. Windows, oke. Download POP Windows. Nah, ketik situ, Bu. Download POP Windows. Nah, oke, sip, enter. Sorry Bu, itu tuh muncul di bawah tuh Bu, muncul di bawah tuh. Oh ini. Publish or perish on Microsoft Windows. Ya, klik di situ. Oke, Ibu turun ke bawah, turun pelan-pelan. Nah, sebentar tuh, download publish or perish tuh. The publish or Yang perish ini installer yang for merah. Windows. Klik di situ. Oke, dia jalan tuh Bu, ada tanda panah dekat foto profilnya akun Google-nya Ibu yang ada angka 2. Ini atas. Nah, oke, dia muter, lagi loading. Mudah-mudahan kalau download langsung, nggak download dari Google Drive, nggak diblokir sama Google Chrome. Itu penyebabnya Google Chrome Ibu aktif save browsingnya, karena aktif save browsingnya dia nggak mau. Nah, oke Bu, udah muncul. Oke, Klik di siap. tanda panah itu, tanda download itu. Klik di tanda download. Nah, oke, klik di situ. Klik barangnya yang ada exe. Oh. Nah, klik di situ exe. Oke. Ya sudah. Nah, Muncul oke. yes or Oh, no. muncul kan pasti muncul folder download tuh, Bu. Ya, do you want Nah, to allow langsung this lanjut, up? Bu. Next sampai beres. Oh, oke, siap. Nah, gitu. Bisa di Eh, next, Bu? Bisa ini di next? muncul pertanyaan, do you want to allow this aplikasi Ya, to make change? Ini jawab yes or no? jawab yes, Bu. Oke, siap. Oke, lanjut. Ibu next. Nanti beres itu. Sampai huruf H muncul. Oh, oke. Gitu. Oke? Siap, oke. Sip? Oke, Oke, terima tolong kasih, Pak. Stop share. dimatikan share-nya. Oke, ada Oke, lagi? matur nuwun. Nah, sama-sama Bu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Biasanya yang udah senior yang agak susah biasanya. Ada lagi? Tidak ada? APK-nya kalau di tablet nggak bisa support ya Pak. Setahu saya nggak bisa, Bu Lala. Setahu saya. Jadi dia supportnya di Windows OS-nya atau di Mac. Nah, kalau tablet itu kan dia menggunakan Android atau menggunakan apa? OS-nya Apple itu kan yang buat iPhone seperti itu. Oke, ada lagi yang belum ini? Yang belum bisa download? Kalau ada lagi silahkan aktifkan mic-nya. Nanti share screen kita pandu. Kalau tidak ada, cukup? Oke. Saya anggap cukup, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa. Memang bisa ya, karena kalau Bapak dan Ibu nggak sambil praktekkan, cuma melihat saya mempraktekkan, itu nggak akan jadi apa-apa. Nggak ada gunanya lah, sayang buang-buang waktu ngapain. Oke, kita balik ke sini. Oke, saya ulang Bapak dan Ibu. Jadi, apa gunanya publish or perish ini? Publish or perish ini intinya, dia kayak jaring yang kita tebar di lautan publikasi ilmiah yang bisa memfilter artikel-artikel yang relevan dan relate dan nyambung dengan topik penelitian kita atau topik artikel yang akan kita buat. Tapi POP ini digunakannya sebelum riset atau sebelum nulis artikel ilmiah jurnal. Atau lagi nih, atau Kang Afid, saya risetnya udah,
tapi latar belakang saya ditolak, pendahuluan saya kurang kuat, literatur review saya kurang, research gap saya nggak nongol, nggak muncul, tidak begitu terlihat gapnya. Bisa juga digunakan untuk mengupgrade bagian pendahuluan. Oke ya. Satu, paling bagus digunakan sebelum penelitian. Misal nih, Bapak dan Ibu mendapatkan pengumuman. Wah, diumumkan kepada seluruh dosen di bawah Kemendikbud. Dosen Kemendikti Saintek. Nah, ada bantuan penelitian, silahkan mengajukan proposal. Nah, itu Bapak dan Ibu kan pasti bikin proposal penelitian. Nah, saat kita akan bikin proposal penelitian itulah sangat berguna POP ini untuk mencari apa? Mencari inspirasi. Mencari inspirasi apa? Mencari inspirasi sesuatu yang masih jarang diteliti. Tapi nanti harus dikombinasikan penggunaannya dengan Fosviver. Maka hari ini kita belajar dua, POP dan Fosviver. Nah, oke. Itu. Lalu yang kedua, apa saja yang bisa dijaring? Yang bisa dijaring satu, artikel yang open access. Oke, artikel yang open access itu satu. Lalu yang kedua, artikel yang tidak open access. Tapi artikel yang tidak open access ini kita hanya bisa mendapatkan linknya saja. Tidak bisa mendapatkan PDF-nya langsung. Jadi hanya bisa mendapatkan URL untuk menuju artikel ilmiah tadi. Wah. Lalu yang ketiga, artikel yang semi open access. Kenapa kami sebut semi open access? Awalnya artikel itu tidak open access, lalu dengan satu cara bisa menjadi open access. Caranya gimana Kang Afid? Caranya ada dua. Pertama bayar atau beli, yang kedua apalah namanya ya, saya menyebut kata curi juga nggak enak. Yang kedua ya dibobol lah, dibobol pertahanannya, dibuka kotaknya, diambil artikelnya. Halal atau enggak saya nggak tahu lah, saya nggak ahli juga di hukum halal atau tidaknya artikel itu. Oke, lanjut. Dari mana saja sumber si artikel itu? Jadi POP ini dia akan mengakses database. Apa itu database, Kang? Database itu tempat sebuah website atau media digital menyimpan data-data artikel. Apakah artikelnya disimpan di situ? Enggak juga. Oke, satu, Crossref. Nah, di sini muncul Crossref nih. Dua, dari Google Scholar. Sorry. Tiga, misalnya kita ingin menelusuri karya seseorang. Misalnya, misalnya kayak saya sedang riset tentang manajemen strategis. Nah, saya sukanya John M. Bryson misalnya. Nah, saya ingin cari tahu nih, John M. Bryson ini menulis soal apa aja. Nah, maka bisa di sini pakai Google Scholar Profile. Oke, lanjut. Teman-teman yang di bidang kesehatan bisa berbasis PubMed. Nah, kalau OpenALEC nih, jujur saya nggak tahu. Lens.org ini saya nggak tahu. Lalu bisa juga, kalau Bapak dan Ibu itu punya akses ke Scopus berbayar, nah saya ulang ya, kalau Bapak dan Ibu punya akun Scopus berbayar, maka bisa juga mencari artikel dari database Scopus. Oke, lanjut. Dari Semantic Scholar. Lanjut. Dari Web of Science. Nah, kita lihat di sini. Kalau bintangnya 1, free data source. Kalau bintangnya 2, ya kita diminta bayar dulu ke aplikasinya, ke programnya, ke websitenya. Kalau bintangnya 3, ada external subscription, ya bayaran tambahan. Oke, inilah sumber-sumbernya. Dari semua ini, yang paling mana yang paling minimal, yang bisa kita gunakan. Oke. Pertama, Bapak dan Ibu, buka Harzing Publish or Perish. Oke, nggak lama lah bukanya ya, klik. Oke, Bu Pipit Sundari bisa Publish or Perish-nya, POP-nya? Sudah bisa, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sudah terbuka seperti ini, lalu klik di sini Google Scholar. Google Scholar nih ada di sini, klik bisa. Ada di sini. Nah, kita akan memulainya. Oke, sorry.
Dari Bapak dan Ibu. Sebentar. Waduh, error ini. Nah, bisa. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, pertama arahkan kursor ke My Search. Sini. Sudah. Klik di sini, search. Saya ulang ya. Tadi kan tampilannya begini. Arahkan ke sini, My Search. Sudah. Ambil ke sini, search. Baru ambil di sini. Nah, kita akan search pakai yang mana? New Crossref, New Google Scholar, New Scholar Profile Search. Nah, banyak nih, seperti yang saya jelaskan tadi. Ambil yang paling, ya yang paling jamak kita lakukan lah, yang paling sering lah. New Google Scholar Search. Oke, sudah? Sudah muncul kayak gini. Ciri-cirinya apa? Kita sudah ngeklik yang benar. Nah, ini dia, source Google Scholar. Oke. Di sini, saya coba jelasin. Di sini Bapak dan Ibu, ada beberapa tulisan Google Scholar Search, authors, publication name, title words, keywords, maximum results, include citation, patents, only review article, tombol years, tombol ISSN, search, search direct, clear all, new. Oke ya, satu-satu ya. Oke, satu. Misal ya, saya seorang yang minat penelitiannya itu pada bidang ilmu manajemen. Nah, pada bidang ilmu manajemen, saya minatnya itu di digital marketing. Oke, tentukan dulu nih kita mau kemana, mau tentang apa yang kita cari. Oke, authors diisi nggak Kang? Tidak usah diisi. Oke, publication name-nya diisi nggak Kang? Diisi. Diisi jurnal. Nah, saya ulangi ya, saya bukan ngebodoh-modohin bahasa Inggrisnya nih. Tulisnya jurnal, bukan jurnal. Karena nanti kalau Bapak dan Ibu tulis di sini jurnal, nggak muncul barangnya. Kalau nggak diisi gimana Kang? Kalau nggak diisi, muncul juga termasuk selain jurnal, yaitu buku. Nah, sementara kita hanya ingin mencari jurnal, maka tulislah jurnal. Oke. Lanjut. Saya ingin cari tentang digital marketing. Oke, digital marketingnya mau beririsan soal apa? Soal apa nih misalnya digital marketingnya? Soal politik. Nah, kita coba aja politik. Oke, politik bisa politik atau bisa politik. Tapi coba aja. Kang Afid, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh saja. Kenapa Kang Afid pakai bahasa Inggris? Ya, karena gini Bapak dan Ibu, kalau saya sejujurnya lebih suka mencari referensi itu referensi internasional. Kalau saya sejujurnya ya, apa alasannya Kang? Oke, alasan paling pragmatis aja. Biar penelitian atau biar artikel yang kita tulis itu didasari pada pengetahuan global, bukan pengetahuan lokal. Ini kalau saya ya, kalau Bapak dan Ibu pengennya tapi saya Kang ini sangat lokal gitu penelitiannya. Ya sudah, masukin bahasa Indonesia atau masukin istilah Inggris dari konsep Indonesia itu. Oke, Kang Afid bisa nggak di sini judul dimasukin? Misalnya saya mau nulis tentang judul A, tesis misalnya. Nggak bisa. Bisa sih bisa aja. Tapi begini, semakin spesifik kata yang dimasukkan, maka semakin sempit pencariannya. Oke ya, semakin spesifik kata yang dimasukkan, maka semakin sempit pencahariannya. Oke, keyword. Nah, kita cari yang ada hubungannya dengan politik, misalnya digital marketing politik. Oke, nah lanjut. Ada maximum result di sini. Maximum resultnya artinya kita meminta POP ini mencari dan mengumpulkan sebanyak 10 kah referensi yang kita pengen cari, sebanyak 20, sebanyak 50, sebanyak 100, sebanyak 200, sebanyak 500, sebanyak 1000. Oke, logikanya adalah makin banyak
makin bagus. Itu logika pertama. Tapi logika pertama ini akan berbenturan dengan realitas yang kedua. Apa itu? Semakin banyak yang pengen kita kumpulkan, maka semakin lama pencahariannya atau semakin sangat tergantung dengan kualitas internet kita. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu yang tahu, oh di sini mah internetnya kenceng, nggak ada masalah lah Kang. Oke, ajar. Tapi kan Indonesia nggak sama di semua tempat kualitas internetnya. Saya kebetulan di Bandung, mungkin kualitas internetnya mungkin termasuk yang terbaik di Republik ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang jauh ya pasti akan sangat terpengaruh. Oke, lanjut. Yes. Nah, di sini kelebihan dari POP ini menyaring si artikel tadi kebaharuannya. Bayangkan, kalau kita pakai Google Scholar, kita cek kebaharuannya satu persatu. Ini terbitnya kapan? Ini terbitnya kapan? Ini terbitnya kapan? Bayangkan, oh sorry, ada yang nyoret. Kalau ada yang gimana ngapus yang coret nih? Ate, nih. Oke, sudah. Oke. Nah, kita lanjut. Ada anak-anak itu yang gabung. Nah, oke. Bentar, Bapak dan Ibu. Ini. Sukron. Pak Ridwan, kita matiin dulu. Ibu RA, kita matiin. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Jadi, POP ini membantu kita memastikan kebaharuan referensi tadi. Oke, kebaharuan referensi tadi lewat apa? Lewat ini tahun. Misal saya pengen cari dari 2014 ke 2025 atau 10 tahun terakhir lah. 2014, 2025. ISSN gimana, Kang? Nggak usah dimasukin. Kalau ISSN-nya kita masukin berarti kita ingin mencari artikel digital marketing saja dari satu jurnal. Ya, misalnya ada satu jurnal, Journal of Digital Marketing. Penerbitnya misalnya Elsevier. Misalnya nih ya. Lalu sudah terbit sebanyak 100 nomor. Berarti sudah 100 tahun itu jurnalnya. Nah, karena kita tidak ingin melacak satu persatu di arsipnya jurnal itu, klik mana nih yang digital marketing. Atau gini, Bapak dan Ibu menemukan sebuah jurnal yang multidisiplin. Saya sebut aja misalnya Helion, Q1, multidisiplin. Saya reviewer di situ. Nah, itu kan multidisiplin. Kita pengen cari hanya digital marketing aja. Sementara Helion itu menerbitkan artikel itu sampai ya 10.000 lah dalam satu tahun. Ya, pokoknya ribuan lah setiap tahun itu. Jadi jumlah paper itu sangat banyak. Udah puluhan ribu jumlah paper. Nah, sementara jurnalnya jurnal Q1. Nah, kita ingin mencari artikel digital marketing di Helion saja. Baru kita masukin ISSN-nya ke sini. Maka terkuncilah oleh ISSN itu. Nah, kalau sudah begini, ini sudah diisi, ISSN sudah dikosongkan, kita langsung klik search. Oke. No matching data font. Nah, kalau no matching data font, kalau Bapak dan Ibu menemukan yang begini, kemungkinan besar. Nah, oke, kita coba hapus titik 2-nya. Atau politiknya ini politik sekali ya. Coba. Kita coba aja. Masukin aja sesuai dengan ininya Bapak dan Ibu. Saya coba digital marketing politik, keywordnya politik. Cari. Masih no matching data font. Saya coba hapus keywordnya. Kita search lagi. Masih no matching data font. Berarti ini politics mungkin. Kita coba cari. Nah, digital marketing politics hanya ketemu satu. Oke. Kalau hanya ketemu satu, coba ininya kita perluas. 2005. Kita coba cari lagi. Coba cari, sorry, waduh, error dia. Oke, coba cari, oke. Atau digital marketing politiknya di atas dihapus. Kita coba politiknya apa? Nah, ini cara yang benar.
title-nya di atas, keywords-nya yang tepat tentang politics di bawah. Oke. Karena tadi carinya 500, dia kumpulkan sebanyak 500. Oke. Waduh, I'm not robot. Oke, siap. Cars. 1, 2, 3, 4, 5, verify. Oke, nah oke, dia jalan terus. Nah, terus berarti digital marketing yang ada kaitannya dengan politics. Nah, ini kalau 500, harusnya saya 200 tadi ya. Kalau usah 500, terlalu lama nunggunya. Oke, silahkan dipraktekkan Bapak dan Ibu. Dicoba-coba saja apa konsep yang ingin dimasukin lalu dikaitkan dengan sesuatu. Aduh, bentar, kita dengarkan azan dulu ya. Oke, alhamdulillah. Amin. Tuh kan, gara-gara 500 azan Isya sudah selesai, masih belum selesai. Harusnya 200 tadi. Biasanya saya gunakan 200. Tapi kita coba cancel, dia hilang nggak ya? Oke. Sip. Ya, kita dapat, wah banyak lah intinya dapat mungkin sekitar
300 ada ini. Mungkin 300 ya, mungkin. Nanti kita lihat. Nah, oke Bapak dan Ibu. Sampai di sini, nah, kita pelan-pelan aja ya. Sampai di sini apakah ada yang tidak muncul? Tidak muncul, silahkan hidupkan audionya, silahkan share screen. Nggak muncul, Kang Hafid saya udah cari, kok nggak muncul ya gitu. Oke, ada nggak yang nggak muncul? Nggak ada muncul apapun. Silahkan. Ada nggak yang tidak muncul? Sudah masukin seperti yang barusan diperagakan, tapi tidak muncul. Nggak nongol dia. Silahkan. Ada nggak? Kalau ada, kita pandu, kita tunjukkan penyelesaian kasusnya sampai muncul. Oke, berarti saya anggap tidak ada ya. Muncul semua ya. Oke. Kalau sudah muncul, bagaimana cara menyikapinya? Nah, kan kalau cuma sekedar muncul, dari data gimana cara ngolah datanya? Nggak tahu. Oke. Bapak dan Ibu, nah, pertama, setelah muncul seperti ini, database seperti ini, yang dijaring oleh POP, Publish or Perish, maka ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Ya, bisa kita manfaatkan. Satu, Kang Afid, saya pengen cari artikel yang paling berkualitas dari seluruh artikel yang muncul itu. Satu. Nah, kalau dalam publikasi ilmiah, kualitas artikel itu, kalau yang sudah terbit nih ya, itu ditentukan oleh jumlah citasi. Maka Bapak dan Ibu, klik citasinya. Oke? Di sini kan ada citas tadi tuh. Ada tulisan citas di sini, cits. Nah, klik di sini. Maka secara tidak langsung akan disortir yang citasinya paling tinggi. Satu. Lalu yang kedua, Kang Hafid, saya pengen cari yang terbaru. Maka klik di year. Set, muncullah dia yang terbaru. 2025, 2024, 2023, terus ke bawah. Belum sampai ini. 2005-nya belum sampai. Oke. Dua. Oke, kita lanjut. Dua. Kalau Bapak dan Ibu klik di bagian publication, nah publication ini, maka akan disusun si artikel-artikel tadi dari mana terbitnya atau apa nama jurnalnya. Nah, ini sekaligus menjadi sumber informasi yang akurat untuk kita. Tentang apakah? Tentang jurnal-jurnal yang menerima artikel pada topik itu. Misal, saya mau tulis digital marketing dengan kaitan politik. Nah, kalau artikel ini terbit pada jurnal tersebut, maka berarti kalau saya tulis artikel baru tentang topik yang sama, besar kemungkinan jurnal itu akan menerimanya juga. Setidaknya editor tidak akan menolak kita gara-gara fokus dan skopnya nggak sama. Paham ya? Kalau kita temukan sebuah referensi terbit di jurnal A, lalu kita menulis artikel yang sama dalam kurung topiknya dengan referensi itu, maka tentu artikel tadi juga layak sesuai dengan fokus dan skop kita submit ke jurnal yang sama. Oke, misal ini efektivitas media digital dalam political marketing dan dampaknya membentuk apa nih? Shaping Egyptian Youth Political Attitude. Nah, perilaku politik pemuda, membentuk sikap politik pemuda Mesir. Nah, oke. Oh, diterbit di sini.
Tapi di sini, maka kalau saya membuat artikel, misalnya saya buat artikel gini, pengaruh influencer politik terhadap keputusan memilih memilih presiden, pemilih muda atau pemilih pemula pada Pilpres 2024. Oke, berarti kan agak mirip tuh ya, agak mirip nih kajiannya. Tapi bedanya ini kajiannya satu influencer marketing, influencer politik, berarti dia tukang marketing si influencer tadi, lalu saya kaitkan dengan pemilih muda atau pemilih pemula, pemilih yang baru berusia 17, 18, 19 tahun kategorinya, saya kaitkan dengan keputusan memilihnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemilih pemula ini terpengaruh oleh influencer politik dalam menentukan pilihan. Itu intinya. Nah, kalau jurnal itu, kalau artikel itu saya susun, lalu saya pengen submit, maka saya yakin sekali ke jurnal ini masuk nih. Oke, jcomjournals.ekb.eg. Nah, diklik di, sorry saya terlalu cepat tadi. Kalau Bapak dan Ibu klik tadi di jurnalnya, di nama jurnalnya, maka muncul jurnalnya. Nah, Arab Journal of Media. Oke, nah, maka kalau kita ingin menerbitkan di sini, masuk ke sini nih, si artikel tadi. Oke. Oke, tapi Kang Afif ini jurnalnya levelnya apa? Nah, nanti lagi kita bahas tuh levelnya. Coba, keyword index, jurnal info, jurnal scope. Coba, yang pasti artikel tadi masuk. Tapi nggak muncul ke Bapak dan Ibu ya, sorry. Nggak muncul. Kalau diklik, dia akan hantarkan kita ke jurnalnya. Sorry. Nah, udah muncul ya. Ya, tadi kita mulainya dari sini, ya. Kita mulai dari sini tadi. Oke, ini barangnya yang kita mau ambil, kita mau telusuri terbitan 2020. Ini jurnalnya, ini linknya. Nah, ini linknya. Kalau diklik di sini, dia hantarkan ke linknya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu, oke, lihat ya. Di sini akan muncul keterangan-keterangan. Publication years 2005 sampai 2025. Citation years 20 tahun. Papers yang dikumpulkan 340 paper. Jumlah citasi keseluruhan 19.498. Nah, jadi ada banyak data nih. Banyak data. Oke, nah setelah itu di bawahnya ada data tentang yang diklik. Oke. Nah, yang mana data ini akan menjadi penghantar ke kita untuk menemukan jurnal yang ditarget juga. Oke, lanjut. Kalau misalnya di sini link open publishers version. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu, sorry, kita matikan dulu. Nah, kalau Bapak dan Ibu klik di open publisher version, ada di sudut kanan bawah, maka dia hantarkan ke link jurnalnya tadi. Oke, kalau munculnya seperti ini. Nah, oke. Maka untuk mendownload PDF-nya harus kita ambil dari si jurnalnya. Kalau mau download PDF-nya ya, kalau mau downloadnya. Tadi tinggal dipilih mau yang mana yang kita akan ambil. Satu. Oke. Nah, Fit, udah itu bagian itu? Udah. Nah, kalau saya susun, lalu saya lihat mana yang terbaru, mana yang paling cocok. Kalau ingin dijadikan inspirasi. Jadi misalnya ini kita lagi nyari inspirasi, bisa lihat artikel-artikel terbit di luar negeri, kita bikin untuk penelitian Indonesia-nya tentu jadi menarik karena di luar negeri itu pernah dilakukan. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu kita lanjut ke bagian save si database ini. Database ini akan kita save dulu. Ambil di sini save results, ya. Lalu ambil results SCSV. Ya, saya ulang pelan-pelan, save results di sini, ambil results CSV atau CSV. Klik di sini. Nah, sebelum masuk ke langsung save, jadi jangan klik save dulu, sabar, jangan klik save dulu. Yang paling sangat disarankan adalah membuat folder baru. Oke. Ambil di sini, mau disimpan di D, oke. Lalu bikin folder baru. Kenapa bikin folder baru, Kang? Nah, nanti akan terjawab di akhir. Oke.
Bikin folder baru, bisa Gigi Mar Politik. Oke ya, berarti akan melakukan riset tentang digital marketing dan politik. Oke, PopCheats 1. Save. Oke, nah kalau sudah save, berarti kita akan, nah sorry, saya buka dulu folder. Kita akan kembali ke folder tempat kita buka tadi. Buka foldernya, jika sudah, nah saya contohkan. Oke, tadi saya simpannya di local disk. Lanjut, buka foldernya. Nah, muncul nih. Kalau sudah muncul, coba dibuka. Kalau sudah muncul, coba dibuka. Nah, muncul. Oke, pertanyaan saya dari Bapak dan Ibu yang hadir ini. Ada nggak yang ketika filenya dibuka, munculnya acak-acakan? Ada nggak? Kalau ada silakan sampaikan. Nanti share screen. Kita tunjukin. Ada nggak? Yang ketika dibuka munculnya nggak kayak gini, munculnya acak-acakan. Acakan aja munculnya. Kalau ini kan lumayan lah, tinggal kita rapi-rapiin aja. Oke, berarti nggak ada ya. Apa saja yang kita dapatkan? Pertama tentu kita rapikan nih, kita rapikan. Nah, mungkin untuk nomor. Lalu misalnya disusun berdasarkan tahun, tadi udah disusun berdasarkan tahun. Nanti kita sortir, ada yang seharusnya masuk, ada yang sebetulnya tidak perlu masuk. Oke, sortir, kasih nomor. Wow, banyak banget, terlalu banyak malahan. 340 referensi. Ini jumlah citasinya, oke. Ini penulisnya, nah. Oke, ini title-nya. Ini bahkan nanti bisa dilampirkan untuk menunjukkan research gap bisa. Tahun terbit, oke. Source, oke. Publisher, oke. Kita munculkan apa aja yang nggak perlu. GS rank atau Google Scholar rank itu mah nggak perlu lah. Pak, maaf Pak, tidak muncul Pak. Oh, sorry. Nggak muncul. Oh, saya yang nggak muncul ya? Sorry ya. Maaf, 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 maaf. Sorry. Saya ulang. Sorry. Sorry. Terima kasih. Bentar. Nah, gitu kalau di Zoom. Oke, saya ulang. Sorry. Saya ulang share screen. Oke, nah tadi, sorry ya, saya undo dulu, Ctrl Z, 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 Ctrl Z. Oke. Nah, sudah muncul Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah kondisi awal ketika database tadi kita download atau kita save CSV. Nah, ada nggak yang munculnya tidak seperti ini? Ada nggak? Ada. Nah, oke. Pak Rahmat Ilyas ingin berbagi, nanti saya tunjukin gimana caranya. Silakan, Pak Rahmat Ilyas. Silakan share screen. Oke, silakan Pak Rahmat Ilyas. Kalau munculnya nggak kayak Excel yang cukup rapi tadi. Itu cukup rapi ya. Kalau kayak yang saya lihatin tadi. Pak, saya acak-acakan Pak dalam Excelnya Bu Yuni. Ya, boleh. Pak, punya saya acak-acakan Bu Vina. Oke, nah silakan. Ada yang oke, Pak Rahmat. Nah, oke ya. Pertanyaannya pasti akan bingung. Kok jadi gini? Ini gimana cara bacanya? Kenapa ini terjadi? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, ini disebabkan oleh Excel-nya yang tidak kompatibel dengan CSV formatnya. Oh. Atau bahasa sederhananya ginilah, di Excel-nya error. Atau kalau kita masih bingung, kita sudah bisa baca nih. Some feature might be lost if you save this workbook in deleted atau CSV format. Nah, intinya apa yang harus dilakukan? Excel-nya yang diinstal ulang atau diperbaiki. Itu cara pertama. Cara kedua gimana? Nah, cara kedua gini. Mohon maaf Pak, dimatikan share screen-nya. Oke. Siap? Siap. Oke.
Kita mau balik lagi, kita ke POP-nya tadi. POP, nah ini dia. Saya juga beberapa kali di pelatihan offline ngisi ini, sangat banyak juga yang, Pak kok saya munculnya gini gitu. Nah, berikutnya, ambil save result. Saya coba ingat-ingat. Oke. Save result. Oh, enggak. Gini. Saya ingat cara ngatasinnya. Sorry. Coba Ctrl A. Nah, kayak gini. Taruh, kan kita taruh di sini nih. Taruh di sini nih. Taruh di sini. Coba Ctrl A. Oke, setelah Ctrl A. Coba copy result. Nah, copy result munculnya CSV juga. Mana? Ada Excel nggak ya? Rasa-rasanya ada Excel. Nah, for Excel. For Excel. Ya, kita coba Pak ya. Saya lupa ingat. Jadi ini kalau di saya nggak ketemu. Nah, lalu kita ambil new tab di Excel. Mari saya share Excel-nya. Nah, udah muncul ya Excel-nya ya. Kita ambil new tab. New work di Excel. Lalu kita paste. Nah, muncul Excel saya Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak muncul kasih tahu. Oke, bisa Pak Rahmat Ilyas? Saya ulang. Oke, saya ulang ya. Oke, lanjut. Kita mulai lagi dari Harzing, Publish, or Perish tadi. Nah, kan muncul begini nih. Sudah punya beginiannya sudah ada. Nah, setelah itu taruh kursornya di sudut kiri. Setelah itu Ctrl A. Zoom quit unexpectedly. Dan send. Oke. Nah, Ctrl A. Sorry. Ctrl A. Nah, setelah Ctrl A, klik kanan, copy result for Excel. Excel ya. Ya, for Excel. Lalu setelah itu kita pindah ke Excel-nya. Ya. Buka file Excel. Setelah kita buka file Excel, ambil new. Kalau belum ada new, lalu klik kanan, paste-nya A. Set. Ya. Oke. Jadi rapi kan, Pak? Jadi rapi kayak gini nggak? Kayak yang saya tampilkan? Layarnya nggak bergerak, Pak. Oh, sorry. Layar saya nggak muncul ya? Gitu. Iya. Tidak bergerak, tidak berpindah. Ini udah muncul. Itu masih Ctrl A for Excel. Oh, Ctrl A for Excel. Oke, saya stop dulu. Share. Grup 4. Ini tadi, sebentar, loading dia. Duduk. Terus, kamu ambil ini toh, ini tolong ambilin yang kaos aja lain kali ya. Pak Heru. Pak Heru ya, kita matiin ya. Oke. Di Bapak sudah muncul Excel? Pak Rahmat Ilyas? Sudah muncul. Oke. Tadi kan posisinya pasti Excel-nya masih kosong. Betul. Nah, klik kanan A, pastenya A. Oke. Sudah, Oke. Pak, bisa. Muncul rapi kayak gini ya. Nah, Ya. hanya ini ada kelemahannya, Pak. Hanya si kepalanya nggak ke bawah, Pak. Kepalanya yang mana nih, Kang? Nah, balik lagi kita ke Harzing. Jadi itu kan isinya doang. Nah, hanya kelemahannya adalah nah, kelemahannya Pak Rahmat Ilyas dan teman-teman yang lain adalah ininya nggak ke bawah nih. Kids, Betul, atasnya. career, rank, authors, title, year, publication, publisher, type. Nah, itu nggak ke bawah. Oke, anggap aja itu kelemahannya. Ya, kita olah si data Excel tadi lagi. Belum selesai, karena itu belum cukup. Oke. Sudah muncul ya. Saya buka dari versi yang tidak bermasalah.
Oke, apa yang harus dilakukan? Kalau saya sejujurnya saya lebih menyukai publikasi-publikasi terbaru, tapi itu sangat sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing. Bisa saja publikasi terbaru itu nggak nyambung sama penelitian kita. Oke. Jadi disortirnya sesuai kebutuhan kita satu. Lalu yang kedua, yang tidak perlu kita hapus. Contohnya apa? Contohnya Google Scholar Ranking nggak perlu hapus. Karena kalau kita biarkan kita pusing kita lihatnya Pak. Query date nggak perlu hapus, ya. Cheats URL nggak perlu hapus. Apa yang perlu Kang Afid? Yang perlu ya penulis, judul, tahun terbit, nama jurnalnya, nama penerbit, link artikel itu perlu. Tipenya nggak perlu, hapus. Doi perlu nggak? Doi perlu juga nih. ISSN perlu nggak perlu, hapus. Citasi up nggak perlu, hapus. Volume isu ya nggak usah lah. Baru Kita udah dapat kok masuk. linknya. Isu hapus. Start page hapus. End page hapus. Kan kita intinya kita udah dapat nih link artikelnya. Nah, ini hapus. Abstrak gimana? Waduh, abstrak hapus aja lah. Nggak perlu. Oke. Hapus aja dulu. Ambil yang perlu-perlu aja. Nah, baru kita rapikan. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa bayangkan. Bisa dibayangkan kalau kita kerepotan mencari referensi, kita dipermudah hanya dalam waktu beberapa menit saja untuk menemukan referensi. Pertama, referensi yang relate. Yang kedua, referensi terbaru. Sudah disaring oleh mereka terbarunya. Yang ketiga, oh saya pengennya referensi dari penerbit tertentu aja. Oke, kita sortir dari penerbit tertentu aja. Misalnya gitu ya. Kan bisa saja. Oke, sortir. Oke, dapat ketemu nih. Mana nih? Saya mau Elsevier aja. Nah, ini Elsevier doang. Atau saya mau Elsevier Emerald juga bagus nih Pak Afid. Emerald. Ini barangnya. Oke, mana linknya? Ini linknya. Nah, di link terbitnya udah ada semua di sini. Nah, maka sebetulnya sebelum kita menyusun artikel ilmiah jurnal itu, ya harus referensi dulu yang dikumpulkan. Sama dengan sebelum kita penelitian, ya harus referensinya dulu. Nggak mungkin dong kita nyusun proposal penelitian, tapi kita tidak mengumpulkan dulu referensi tempat kita berpijak untuk menemukan research gap-nya. Oke, nah siap. Sampai di sini. Ini tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Mensortir-sortir datanya ini. Nah, oke. Beres dulu sampai sini. Sampai di sini, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Kita pelan-pelan aja. Masih jam 8. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Halo Pak Afid. Halo. Halo Pak Afid. Terputus sepertinya. Pak Apip terputus bagaimana? Halo Pak Afid, izin bertanya.
Jangan. Orangnya ada awan itu ini. Orangnya aku orang kecil orang aku. Mana Kang Apipnya? Sepertinya lagi ada gangguan. Bentar. Bentar. Oh, videonya nggak bisa muncul Bapak dan Ibu. Suaranya sampai ya? Oke, kita lanjut. Halo Pak Hafid, boleh bertanya? Siap, silakan Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi kalau saya menggunakan Google Scholar itu sudah bisa Pak. Ya, Hanya saja ketika saya menggunakan, saya memilih Scopus, itu sepertinya saya belum bisa itu Pak. Boleh saya share? boleh Bu, silakan, silakan. Bang, besok kan Abang harus memulangkan si Gibran punya. Nah, silakan Bu Andi Nurella, silakan, Ya, silakan. ini ya Pak ya. Ya, Nah, oke lagi loading. Nah, oke Bu. jadi Pencariannya tadi Scopus Bu ya? saya tadi sudah coba di Google Scholar, sudah Hmm, berhasil. Hanya saja di apa? hmm, Di Scopus, hmm, saya search dulu, hmm. lalu seperti ini Pak. Betul, Ibu tidak. Saya tadi coba, oh mungkin salah kode ya. Ya. Oke. Ya. Nah, oke Bu ya. Saya coba Oh, ini ya jelaskan. yang di copy ya Pak ya. Nah, APK ini Ibu dapatkan dari Elsevier. Ya. Nah, ini tuh kalau Ibu masukin, kalau pas dia bisa dipakai. Tapi sejujurnya kalau saya agak jarang memakainya. Oh, Kenapa? Karena dibutuhkan akun Scopus berbayar. saya sudah bisa Pak. Ibu bisa pakai Scopus berbayar? Saya sudah free dari kampus Pak, UKM. Oh, saya kurang ngerti itu, Bu. Kalau Ibu sudah punya akun Scopus berbayar, mestinya sih bisa. Saya nggak tahu seperti apa Iya. paketnya itu. Mungkin paketnya lagi. Kalau gitu. Atau coba ditanya ke operator di kampus, Bu. Saya butuh API Iya. key untuk POP mencari artikel Scopus gitu. Oh gitu, siap-siap. Ya, karena harusnya kalau Ibu sudah punya dan Ibu dapat API-nya itu, API, kunci API-nya itu, Ibu masukkan, dia tersambung bisa. Oh, oke baik. Baik, Pak. Oke, gitu. Makasih banyak, Makanya Pak Hafid. saya sebetulnya lebih prefer untuk menggunakan Google Scholar. Nanti tinggal dicek aja menyaringnya itu di penerbit, Bu. Saya sih, oh ini penerbitnya oke, penerbit oke, penerbit oke, pakai. Nggak oke, nggak pakai. Kalau saya, jadi ada kerjaan tambahan nih sebetulnya. Kalau kita lihat misalnya penerbitnya Elsevier, penerbitnya Taylor, penerbitnya Sage, ya kita asumsikan saja sudah terindeks Scopus. Tapi setidaknya kan itu penerbitnya penerbit besar. Oke, maaf tadi saya terlewat untuk membenahi Excel yang acak-acakan, Pak. Oke, siap. Kita ulang. Makasih Pak Hafid. Kalau misalnya Excel-nya acak-acakan, ya, kita ulang ya. Biar jadi. Oke, search Google Scholar, coba marketing, lalu saya coba religion. Syarat agama ada nggak ya? Ini iseng aja Bapak dan Ibu ya, iseng aja siapa tahu ada. Kalau ada ini kan menarik ini. 200, oke.
Coba, ada nih, dapat nih. Adalah kait-kaitan mungkin dengan agama tuh. Religious entrepreneur, mantap. Ini mudah-mudahan jurnal artikelnya nggak di ini di Indonesia. God and Green, investigating the impact of, mantap nih, green marketing. Duh, 200 kebanyakan. Oke, anggap aja udah ya. Untuk ibu yang tadi bertanya, saya lupa. Oke, anggap aja udah. Kalau acak-acakan gimana? Kita ulang. Oke, copy, taruh kursornya, Ctrl A, klik kanan, copy result for Excel. Nah, kalau udah ke copy, kita buka file Excel. Oke, kita buka file Excel. Kan ketika buka file Excel kondisinya kosong, klik kanan, paste-nya A. Nah, dia nggak akan acak-acakan lagi, Bu. Tinggal disortir. Pak Apip, Siap? Silakan, Pak. Bu ABS 212. kita Ya. halo, saya ganggu. Ya, Mohon silakan, maaf, Pak. izin saya potong. Ya. Izin sebelumnya, terima kasih. Kalau untuk waktu kita hanya memilih jurnal, ini kan ada yang book, ada yang banyak source-nya, hanya jurnal yang akan kita ambil. Ya. Di mana kita ketik jurnalnya. Oke, siap, Pak. Siap. So, terlewat ini tadi karena terlempar saya. Terima Oke, kasih. Sambil siap. saya belajar Ada, sendiri. oke, udah muncul, Pak ya? Ada publication name. Publication name yang diketik Nah, jurnal itu ya. bikin- Terima kasih ya, sudah Ya, bisa tulis saya ini ikuti. jurnal. Biar dia nggak campur-campur dengan buku. Iya, sudah bisa saya ikuti. Terima kasih. Siap. Oke, kita lanjut. Lanjut ya, Bapak dan Ibu. Saya cari 200. Saya pengen marketing dan religion. Cari 200. Oke. Mudah-mudahan nggak terlalu lama nih. 30, 40, 50, 60. Nah. Oke. Sambil menunggu ini. 200 itu banyak jurnal yang ditampilkan ya Pak? Gimana Pak Iqbal? 200 itu banyak jurnal 200 itu banyak jurnal yang akan ditampilkan ya Pak? Oh iya, betul. 200 itu banyak referensi yang akan dia tampilkan. Ini bisa diganti-ganti, Pak. Bisa jadi 200, 500, 1000, 10, 50. Iya. Oke, maksimum result itu ya Pak Apip ya. Maksimumnya Maksimum di 1000, result, tapi ya. itu tergantung ketersediaan data, satu. Lalu yang kedua, kecepatan mengumpulkannya tergantung internet kita. Oke, kita lanjut. Nah, Kalau Ya. only review artikel itu apa maksudnya Pak Apip? artikelnya itu hanya yang review, nggak yang riset. Ini tuh bukan yang sebetulnya untuk yang ditampilkan aja, Pak. Ditampilkan di sini nih, di kolom-kolomnya. Oke, siap. Nah, siap. Oke, kita lanjut, Pak ya. Oke. Kalau sudah sampai di sini, berarti kan kita sudah punya database-nya nih. Oke. Iya. Klik save result. Oke, saya Result, pelan-pelan ya. Oke. Sudah dapat database-nya. Klik save result. Oke. Kemana di resultnya? Oke. Save result itu ada di tombol sebelah kanan. Di sini. Ya, save result. Ambil result as risk garing ref manager. Risk as risk manager. risk/ref manager. Klik di situ. Oke. Tadi kan saya bilang apa? Saya bilang bikinkan folder khusus untuk ini. Kalau enggak nanti pasti pusing nyarinya. Nah, ingat, bikinkan folder khususnya. Oke, tadi saya udah bikin. Saya bikin foldernya di mana? Saya bikin di D. Setelah di D, saya bikin folder baru namanya Digimar Politik misalnya. Oke. Ciri-cirinya kita sudah mengambil format save yang benar, muncul di sini save as type reference manager. Kalau belum reference manager berarti salah. Ulangi lagi. Oke, kita save data ini dalam RIS, reference manager, save. Oke, sudah sampai di situ, sudah berhasil save semua? Sabar. Ada yang belum berhasil?
Bapak Eh, maaf, pas saya klik kanan itu kok nggak ada save di Excel gitu ya Pak, punya saya. Ibu masih yang soal ngedownload database berarti? Iya Pak, pas udah saya kontrol all terus klik kanan save di ini Excel. Nah Mm-mm. itu pilihan Excelnya nggak ada Pak. Ctrl A, klik kanan, copy results. Muncul nggak, Bu? Saya ulang, Bu ya. Nih, Ctrl Bentar Pak, A, saya coba dulu. ya. Ctrl A, klik kanan, copy results. Dia dalam bentuk Jetero nanti dia Pak ya. Sabar, sabar, Pak, sabar, Pak. Nanti bingung yang lain. Oke, siap. Ini khusus untuk yang kalau di save result acak-acakan. Jadi ini cara untuk mengatasi yang acak-acakan ya. Kalau Bapak dan Ibu yang lancar hasilnya berupa Excel-nya udah bener, nggak usah pakai cara kayak gini. Ini misalnya case-nya untuk Bu Nabila Rahmani. Copy result, Bu. Muncul? Iya, For Excel. baru for Excel. Berarti kita mengcopy hasil ini untuk Excel. Kan gitulah ceritanya. Oke. Nah, setelah itu kita buka file Excel, kita ulang lagi nih, buka file Excel yang baru, kita klik kanan, paste huruf A. Kan kalau di Word kan ada, kalau di Excel kan ada tuh A-nya, paste klik A, makanya dia akan muncul rapi. Cuman headernya nggak ke bawah langsung. Bisa, Bu Nabila? Siap. Oke, saya anggap Ibu bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita balik yang tadi, takut lupa. Save result. Dapat. Result as risk manager, ref manager Iya. sudah muncul. Nah, kalau sudah di save ciri-cirinya, si file tadi popcites 2. Pak Fit, kalau nggak popcites saya tulis gimana? Boleh. Misalnya tulisnya nih ya, religion marketing. Boleh, tapi jangan dikasih titik di belakangnya. Kalau dikasih titik, dia akan mempengaruhi format file yang disimpan. Biarin aja. Kalau di sininya udah munculnya ref manager, udah aman, save. Oke, ingat-ingat foldernya. Oke. Setelah ini, Bapak dan Ibu, pertanyaan saya lanjut. Apakah sudah menginstal FOSS-Viewer-nya? Itu lagi. Apakah sudah menginstal FOSS-Viewer-nya? Kan kami udah umumkan di grup. Download, install, download, install. Apakah sudah menginstal FOSS-Viewer-nya atau ada yang belum? Sudah? Oke. Sudah, Belum Pak? saya, belum mau Oke. dikirim kembali. Apa, Pak? Belum diinstal. Bapak masih ada di grup? Saya coba. Nah, di grup ada tuh, Pak, link untuk downloadnya habis itu install. Nah, selain menginstal FOSS-Viewer, saya ulangi, selain menginstal FOSS-Viewer, juga install Java-nya. Oke. Selain install FOSS-Viewer, juga install Java-nya. Oke. Kita akan masuk ke tahapan yang paling penting. Jadi, POP itu gunanya mengumpulkan database. Dia nggak akan bisa ngomong apa-apa, nggak akan menunjukkan menunjukkan research gap, dia nggak akan bisa tunjukin. Nyari novelty di mana dia nggak akan bisa tunjukin. Nggak ada, dia hanya ngumpulin data aja. Cuman dia bisa nunjukin data yang sudah tersaring. Kita enak nyaringnya. Beda dengan kalau kita download satu-satu dari Google Scholar. Oke ya. Pak Java Afif, dan saya FOSS-Viewer ganggu. sudah, Pak. Keren, Pak Chandra Fauzi. Saya ganggu post viewer-nya, boleh ditampilkan lagi linknya di grup. Oke, siap. Sebentar, Pak. Izin, terima kasih. Kita share lagi di grup, Pak ya. Banyak yang baru gabung ini. Iya, banyak baru gabung. Siap. Nah, sudah, Pak. Oke, sambil berjalan. Ini prosesnya nggak lama. Kalau ini prosesnya nggak lama. Yang sudah, silakan buka FOSS-Viewer-nya. Kalau sudah, klik create. Oke. Sabar. Saya ulangi ya. Yang sudah, klik create. Create. Sudah?
sudah ambil create a map based on text data. Klik di sini. Next. Sudah? Saya pelan-pelan ya. Read data. Belum Pak, tunggu Pak. Oke, Belum, siap. Pak, Saya pelan-pelan. cancel. Saya cancel. Oke, kita santai aja. Masih jam 8:15. Saya ulang. Kalau FastViewer-nya sudah diinstal, FastViewer tadi pasti meminta Java diinstal. Dalam share-sharean di grup itu semua linknya lengkap. Install aja, POP install, Java install, FastViewer install, kecuali pakainya Mac. Kalau pakainya Mac memang saya nggak share, tapi saya kan karena pakainya Windows. Oke, jika sudah terinstall semua, ini masuk bagian yang paling pentingnya Bapak dan Ibu ya. Bagian terpentingnya dari pertemuan ini. Nah, kalau sudah, buka FastViewer-nya. Double klik di lambang FastViewer-nya. Lambangnya agak aneh ya. Kayak gini nih, kayak gambar-gambar peta-peta gitulah. Kayak plankton-planktonnya teman SpongeBob. Oke, kalau sudah kebuka kayak gini seperti yang saya tampilkan, ambil create. Klik create. Choose type of data. Ambil yang paling bawah, create map based on text data. Klik di sini. Setelah itu next. Oke, lalu ambil yang 1, 2, ambil yang nomor 3. Read data from reference manager files. Klik di sini. Next. Oke, sudah? Sampai di sini aman? Aman. Oke, aman. Nah, klik di titik-titik 3 yang kalau kursor didekatkan di situ muncul tulisan browse. Browse. Nah, inilah sebabnya kenapa tadi saya bilang bikin foldernya baru. Kalau enggak pusing nyarinya. Cari local disk D. Tadi saya taruhnya di Gimar Politik foldernya. Nah, ini barangnya. Sudah? Oke. Oke, saya pelan-pelan ya. Titik 3 yang kursor kalau didekatkan tulisannya browse. Browse. Lalu dicari foldernya di mana tempat kita bikin folder baru khusus untuk database ini. Dapat foldernya. Ambil filenya. Ciri-cirinya file type RIS files. Itu ciri-cirinya. Oke. Next. Udah next. Nah, kalau sudah next, di sini ada pilihan choose fields, title abstract, title saja atau abstract field. Nah, ambil semuanya, title dan abstract. Ignore structure abstract label, ignore copyright statement. Next. Oke. Ambilnya binary counting, jangan full counting. Maksudnya apa, Kang? Nantilah maksudnya. Panjang lagi penjelasannya. Oke, lanjut. Next. Nah, oke. Ada threshold 13. Minimum number of occurrence of a term kita cocokin ke 13. Oke, masih aman. Next. 11, di sini 7 masih oke. Ya, sekitar setengah atau mendekati. Default choice is to select 60% kata dia. Karena masih lah 16, 11 ini kan 5,5, 6, 7 masih oke. Next. Nah, ketika kita next ini, disinilah kita gunanya sebagai manusia memverifikasi. Apakah term-term atau kata-kata yang muncul ini cocok dengan penelitian kita? Religion tourism masih oke, marketing masih oke, religion masih oke, studi masuk kayaknya enggak deh kalau saya nah, studi. Oke, religiosity masuk, influence masuk, Islamic marketing masuk. Sudah tidak ada tulisan next lagi, finish. Nah, oke, Bapak dan Ibu udah muncul beginian. Ada yang tidak muncul beginiannya? Silakan. Pelan-pelan, Pak. Muncul Pak, muncul. Muncul, alhamdulillah. Pak Eko Wiji muncul? Muncul ya, Pak Apit, aman ya. saya ganggu Pak Apit. Siap Pak Saprudin, Izin gimana? ganggu. JRN-nya yang diinstal terlebih dahulu. Ya,
Javanya install, setelah itu FOSS-Viewer-nya install. Iya, Javanya lebih dahulu ya kan, karena dia minta karena pas kita nginstal si si FOSS-Viewer, dia minta Java. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah muncul begini, apa artinya Kang Hafid? Nah, ini menunjukkan hubungan satu sama lain. Semakin jauh hubungannya, semakin jarang itu diteliti. Semakin dekat hubungannya, semakin sering itu diteliti. Oke? Oke. Satu. Oke, ini network visualization. Bahkan mungkin di Bapak dan Ibu tampilannya lebih banyak daripada saya. Ya, bahkan mungkin tampilannya lebih banyak daripada saya. Kalau mau banyak gimana? Kalau mau banyak jangan sedikit si angka 7-nya tadi. Bikin aja 13. Bikin aja 11, bikin 10. Oke, nah, ini apa menunjukkan? Misal, saya ingin meneliti soal marketing. Wah, tapi marketing mah tuh udah banyak. Apa hebatnya? Oke, saya meneliti Islamic marketing. Wah, boleh juga nih Islamic marketing. Kemana kaitannya? Kaitannya bisa pengaruh Islamic marketing ke religiosity, pengaruh Islamic marketing ke tingkat religion, ke agamanya, atau bisa saja membahas soal religiosity, religious tourism dengan Islamic marketing. Nah, bayangkan. Bapak dan Ibu sudah mulai tergambar tuh. Oh, saya ini orang manajemen, orang marketing. Bahas apa ya? Aduh, digital marketing loh. Digital marketing, aduh udah biasa banget. Apa menariknya artikel itu? Apa menariknya penelitian itu? Gimana mau mencari novelty-nya? Barangnya udah banyak. Gimana mau mencari irisan-irisannya, research gap-nya tadi? Gimana mau kita menemukan celah risetnya? Barangnya udah banyak. Nah, kalau begini, oke, saya bisa bikin riset soal Islamic marketing, saya kaitkan dengan religiosity, saya kaitkan dengan religious tourism. Mantap ini. Atau Islamic marketing dengan religiosity saja saya kaitkan. Bisa saja. Berarti kalau saya ingin mengaitkan religiosity, bisa dikaitkan dengan marketing, bisa dikaitkan dengan religious tourism, bisa dikaitkan dengan Islamic marketing. 1. 2. Nah, ini untuk menunjukkan kebaharuannya. Ya, kebaharuannya. Makin kuning, makin baharu. Makin ungu, makin lama sebetulnya. Jadi pernah dibahas Islamic marketing nih di tahun 2019-an banyaknya. Marketingnya dari 2020 tuh rame. Nah, ini lihat ya, ada di sini. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling kita suka. Nah, ini juga menunjukkan semakin terang, semakin sering dibahas. Kalau saya gunakan bahasa dibahas, berarti semakin terang, semakin banyak yang nulis soal itu, menerbitkan artikel itu, melakukan penelitian itu. Semakin tidak terang, semakin jarang. Oke? Maka kita berkesimpulan, punya data awal dalam pendahuluan kita. Memberikan penguatan statement bahwa penelitian tentang religiosity dikaitkan dengan marketing itu masih amat sangat jarang. Pernyataan ini didukung oleh analisis yang dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan FOSS-Viewer. Nah, ini menghantarkan kita pada pernyataan research gap, menghantarkan kita mudah menemukan novelty-nya. Oke? Semakin terang, semakin sering. Marketing religion sering berarti. Marketing Islamic marketing daripada religion, memang lebih sering religion, tapi Islamic marketing agak jarang. Tapi religiosity lebih jarang lagi, mengaitkan marketing, Islamic marketing dengan religiosity, jarang lagi. Atau mengaitkan marketing, religious tourism dengan religiosity, lebih jarang lagi. Nah, bayangkan, 200 artikel tadi tidak perlu dibaca satu persatu,
kita bisa mendapatkan kesimpulan dari 200 itu ini keadaannya. Ini di sini ada research gap-nya itu ada di sini. Kalau kita mau masuk ke gap penelitian itu, just masuk enak. Dan enaknya ini tidak klaim sepihak. Ya, tidak klaim peneliti saja, tidak klaim autor saja, tapi klaim yang didasarkan pada sebuah aplikasi yang diakui yaitu POP dan Fosviewer. Oke, lanjut. Belum selesai di sini. Nah, ini bisa kita pasang sebagai infografis pada artikel kita, pada pendahuluan kita untuk menguatkan pernyataan atau statement kita tentang artikel ini atau tentang riset ini. Save. Sorry, bukan save. Screenshot. Oke. Jangan screenshot manual, nanti saya tunjukin beda. Oke, SC Marketing Religion. Save. Oke. Waduh. Oke. Nah, sekarang kita buka hasil screenshotnya. Buka ya, hasil screenshotnya. Bapak dan Ibu bisa bedakan. Nah, Jika ada waktu Pak Apip izin diulang kembali. Lihat Bapak dan Ibu, dilihat. Sorry, salah ini, bukan ini yang di-share. Sorry. Mana dia? JPG. Nah, ini SC. Nah, ini dia. Lihat. Ini yang akan kita lampirkan nanti di pendahuluan kita sebagai pernyataan dan sebagai penghantar kita sebelum melakukan riset. Ada di sini tulisannya Fosviewer. Walaupun sih kalau Bapak dan Ibu edit sendiri juga memang mungkin aja bisa. Tapi buat apa edit sendiri, screenshot sendiri, habis itu edit sendiri. Mending pakai fasilitas dari Fosviewer, screenshot. Nah, ini bisa kita lampirkan. Ini aja, Kang. Enggak ini aja. Tidak hanya ini. Oke, saya coba. Kita lihat kecepatannya. Create. Next. Belum ya. Sorry. Saya ulang. Oke. Saya bikin yang baru. Cancel. Create. Create map. Next. Read data from reference manager. Next. Ambil barang yang tadi, file yang tadi. Oke, next. Binary counting. Next. Oke, 13. Coba nih. 6 mid threshold. Oke, ini dikecilin. Oke, ambil 6, 5. Oke, 5 deh, 6 deh, 6. Next, kita kecilin. Ini 18, oke. Mantap, next. Nah, kita pilih. Udah, finish. Set. Nah, lihat Bapak. Tuh. Jadi, biar lebih indah, Kang. Atau biar lebih ada pengayaan. Saya ulang ya. Biar lebih ada pengayaan terhadap referensi kita dan dasar kita. Saya ulang. Create. Ambil yang terakhir. Next. Read data from reference manager. Next. Ambil filenya. Oke. Ambil filenya. Udah. Next. Title abstract. Next. Binary counting. Next. Oke. Si angka 10 ini kecilin. Kecilin. Oke. Banyakkanlah 45 30 deh. Ini kan 30 mid threshold. Ini kecilin dari 1391. Ambil 6. Next. Ini 18. Oke, biarkan 18 berarti ada 18 term yang akan dianalisis. Masih menarik dia. Tadi kan cuma 7 tuh atau 6, enggak menarik lah. Next. Finish. Nah, muncullah dia seperti ini. Oke. Ini lebih kaya lagi akan informasi. Nah, yang terkait dengan marketing. Religiosity, religious marketing, paper jurnal ini harusnya saya delete tadi ya, nggak dimasukin. Development, Islam, consumer, Indonesia, religious tourism tuh. Religious tourism bisa dikaitkan dengan marketing mix, marketing communication, product, development, atau religiosity. Nah, jadi misalnya Bapak dan Ibu adalah orang penelitian tentang religious tourism, tentang tourism misalnya, atau kajiannya kajian keagamaan, kajian studi Islam, bisa ambil religious tourism, kaitkan dengan marketing mix, kaitkan dengan religiosity.
Jadi enak. Nah, ini juga bisa di screenshot. Bapak dan Ibu screenshot, sudah muncul dia. Sama. Oke, lanjut. Overlay visualization. Nah, ini tahun. Oke, yang terbaru-baru banget memang soal produk dan relationship atau religious value nih. Religious value dikaitkan dengan marketing communication, dikaitkan dengan Islamic marketing. Nah, ini kan memberikan inspirasi untuk kita, oh tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Mana referensinya? Untuk membahas itu ada 200 biji tadi referensinya yang akan dipakai untuk mendudukkan ini ke dalam riset kita. Kayak ambil density. Nah, makin terang, makin banyak dibahas, makin tidak terang, makin jarang dibahas. Oke, sekian Bapak dan Ibu. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab 832. Nah, silakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Install dulu. Punten, Pak. Siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, Pak. Nama Nurdianto dari Serang, Banten. Alumni dari Pasca Sarjana UIN Gunung Jati, Bandung, Pak. Wah. Izin bertanya, Pak. Mungkin sedikit nggak nyimak atau mungkin ketinggalan, Pak ya. Tadi untuk penarikan dari POP kemudian ke viewer itu kan harus di Excel dulu, Pak ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya, di Excel terlebih dahulu sekian banyak artikel, taruhlah misalkan 50 artikel. Kemudian untuk meng-create di post viewernya ini seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, Pak ya. Pembuatannya dari create. Kemudian file yang tadi sudah di-save itu dimasukkan kembali gitu, Pak ya. Baru nanti siap, Kang. Saya ulang, Kang. Oke. Jadi Pak. ini karena kita bolak-balik. Kenapa kita bolak-balik? Karena ada yang kita udah maju ke sini tapi masih ada yang ketinggalan. Oke, kita ulang. Sekarang kita pisahkan bagaimana menggunakan POP lalu mendapatkan database dari referensi dengan bagaimana menggunakan POP untuk diolah di Fosviewer ya. Oke. Yang bagian mana dia? Nah, yang bagian tadi saya menjelaskan kalau Bapak dan Ibu lewat save result SCSV tidak tampil di Excel yang benar atau Excelnya acak-acakan, maka solusinya itu dulu dudukan pertamanya nih, premisnya. Maka solusinya adalah taruh kursor di database referensinya, Ctrl A, klik kanan, copy results for Excel, buka Excel, new paper, yang new, klik kanan, paste A. Nah, maka akan muncul database yang rapi seperti ini. Itu dulu, Kang ya. Nah, kalau database-nya udah rapi gimana? Disortir berdasarkan kebutuhan. Apa aja Kang Afid yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu yang beneran dibutuhkan 1, jumlah citasi, 2, para autor, 3, judul, 4, tahun terbit, 5, nama jurnal, 6, penerbit, 7, link terbitnya, link jurnalnya. Sisanya hapus saja, cenderung nggak ada gunanya. Nyaris nggak ada gunanya. Oke, itu hasilnya adalah database referensi penelitian marketing Islam. Nah, dapatlah oleh kita 200 referensi yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Oke, stop, berhenti di situ. Nah, step kedua, bagaimana cara mengolah hasil dari POP menjadi memudahkan kita mencari gap penelitian atau mencari penelitian yang masih jarang dilakukan. Karena jarang dilakukan, gapnya jadi besar. Karena jarang dilakukan, menyatakan novelty-nya menjadi lebih mudah. Oke ya? Oke, gimana caranya? Caranya, ambil publish or perish, sedot database kita, jaring database kita,
lalu ambil di save result. Oke, nah saya ulangkan. Save resultnya itu result as risk nih atau ref manager. Klik di situ, simpan filenya pada folder khusus yang sudah dibuatkan biar nanti nggak susah, lalu save. Nah, Akang tadi kayaknya ketinggalan di bagian ini. Save result as risk manager. Ya, Pak. Nah, kalau sudah punya file risk-nya ini, lanjut. Buka FOSS and Viewer. Ini udah singkat. Buka FOSS and Viewer, ambil create, pilih titik yang paling bawah, next. Pilih titik yang nomor 3, next. Ambil filenya berdasarkan yang kita simpan tadi. Oke. Next. Ambil title dan abstrak. Next. Ambil binary counting. Next. Kecilin minimum number-nya. Supaya apa? Supaya analisisnya menjangkau yang lebih luas. Ini ya, kalau digedein minimum number-nya makin kecil threshold-nya. Kalau dikecilin minimum number-nya makin gede threshold-nya. Oke, 845 mantap nih. Next. Oke, ini 27 masih oke lah 27 term yang akan dianalisis. Next, meskipun 27 si aplikasi ini membuka peluang bagi manusia untuk menyaringnya di awal. Oke, misal ya, kita cek implikasi nggak masuk term ini. Islam masuk, ini Kurz nih saya susah bacanya. Aspek nggak masuk lah, way nggak masuk, development masuk, artikel yang nggak masuk lah. Artikel itu kan bukan konsep. Halal marketing masuk, jurnal nggak masuk, paper nggak masuk, company masuk, marketing mix masuk, consumer behavior ini tuh yang konsep ya, yang konsep yang dipilih. Yang nggak konsep kayak paper, jurnal kan bukan konsep, jadi jangan relationship masuk. Religious belief masuk, konteks masuk, ini cash nggak masuk lah. Digital marketing masuk, marketing komunikasi masuk, produk, strategi, efek, efek nggak masuk lah. Religiosity masuk, performance, kinerja masuk, finish. Nah, diolahlah barangnya oleh FOSS dan Viewer. Hasil pengolahan ini menunjukkan ke kita semakin jauh, semakin jarang itu dibahas. Nah, semakin jarang dibahas menunjukkan bahwa disitulah peluang kita untuk membahas. Karena jarang dibahas. Kalau sering dibahas, maka riset kita jadi tidak menarik. Kalau tidak menarik, berarti novelty-nya sudah dipastikan udah nggak ada lagi. Susah lah kita cari novelty di tengah-tengah keramaian itu. Tapi kalau dia jarang, maka kita mudah kita menuduhnya itu novelty kita. Nah, oke. Religious tourism nyambung kemana aja? Nyambung ke marketing mix, kinerja, sosial media marketing. Tinggal kita pilih topik penelitian kita itu yang tadinya marketing. Oh, saya ambil marketing komunikasi religious tourism dengan digital marketing lah misalnya. Atau saya ambil strategi religious tourism dengan marketing communication lah. Atau saya ambil religiosity dengan religious tourism lah. Nah, gitu. Jadi itu akan memudahkan kita, menghantarkan kita menemukan research gap-nya. Nggak perlu lagi, kalau bayangkan kalau 200 tadi Kang kita baca satu-satu. Lalu juga apakah kita punya kemampuan untuk menelaahnya satu persatu? Pasti wah panaslah kepala. Nah, dengan POP dibantu FOSS Viewer tadi memudahkan kita. Oke, nah ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk dilampirkan di pendahuluan bahwa penelitian kita ini masih jarang dilakukan sehingga urgensinya untuk dilakukannya riset ini sangat penting. Dibuktikan oleh analisis yang dilakukan oleh FOSS Viewer dan POP dengan lampiran dan pada gambar di bawah ini. Nah, itu. Jadi ketika kita berstatement itu kuat statement kita. Kenapa? Itu mirip dengan orang mengemukakan data kuantitatif, hasil analisis kuantitatif bilang ini diolah dengan SPSS sekian gitu. Ini data kualitatif diolah dengan NVivo misalnya. Seperti itulah kira-kira gunanya POP dan FOSS Viewer itu. Nah, gitu kan. Mudah-mudahan mencerahkan. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Silakan.
Saya Apakah ada nanti Pak rekaman YouTube-nya ada tadi sebagian tapi kepotong. Oh, recording. hadir, Pak. Oh, ada berarti. Ada. Silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada pertanyaan. Hadir, Pak. Oke, interpretasinya terlalu abstrak tadi Pak. Bagaimana cara membaca hasil Fosviewer-nya 832? Cara membacanya, Kang Pak Chandra Fauzi, satu, untuk yang bagian ini, Zooming now. oke, set. Jurnal. Untuk bagian visualisasi jaringan, network visualization, semakin jauh, semakin jarang diteliti. Oke ya, semakin jauh, semakin jarang diteliti. Tentang itunya, dikaitkan dengan itunya. Marketing dikaitkan dengan religious marketingnya itu jarang diteliti. Berarti. Oke, satu. Nah, kalau overlay visualization itu menunjukkan ke kita kebaharuan penelitiannya tadi. Nah, di sini kan ada petunjuk nih. Semakin terang, semakin baru saja dilakukan. Semakin gelap, semakin lama publikasi tentang itu dilakukan. Nah, sosial media marketing itu termasuk baru. Sosial media marketing ke performance, ke kinerja termasuk baru. Sosial media marketing ke digital marketing termasuk baru. Halal marketing termasuk baru. Tapi kalau strategi marketing termasuk tidak baru. Apalagi marketing communication tidak baru banget. Tidak baru banget tuh maksudnya apa? Penelitian yang pernah dilakukan soal itu ya. Bukan penelitian kitanya, penelitian soal marketing communication berdasarkan 200 referensi tadi. Nah, kalau di luar itu gimana Kang ya? Di luar itu kan nggak bisa kita klaim, makanya kita harus klaim. Kita klaim dilakukan terhadap 200 referensi. Referensi terlampir misalnya, kalau mau di supplementary file dilampirkan referensinya. Gitu. Kalau density gimana? Density ini menunjukkan semakin terang density-nya itu, semakin sering penelitian itu dilakukan. Semakin tidak terang, semakin jarang dilakukan. Maka jika jarang dilakukan, kita memiliki fondasi untuk berstatement urgensi penelitian ini penting dilakukan karena masih jarang diteliti bidang ini gitu. Maka itu memudahkan kita untuk mencari novelty-nya tadi, memudahkan kita untuk mencari gap dari research-nya. Oke. Satu terakhir. Izin Pak. Hadir, Pak. Izin Pak. Ya. Sebentar, Ibu Nabila, Pak Ihwan Ridwan deh yang masih belum dari Ya. tadi. Silakan Pak Ihwan. Ya, baik Pak, terima kasih. Mohon izin Pak, jadi saya masih bingung ya berkaitan dengan penentuan apa namanya di kajian literatur pada artikel ini, khususnya pada penentuan judul penelitian. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika itu terang, itu penelitian itu sudah sering dilakukan. Ketika itu agak pudar, itu jarang dilakukan. Nah, ketika kita sudah menemukan gap tadi ya dari penarikan POP dan Fosviewer, nah penentuan judul itu baiknya seperti apa Pak? Kemudian untuk interpretasi hasil, apakah itu beda ya Pak dengan penelitian lapangan ya? Ketika kita misalnya mau melakukan interpretasi pada hasil penelitian, apakah memang skopnya ini hanya mengkaji saja beberapa hasil literatur yang ada atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, saya mulai dari fondasi awal. Satu, POP dan Fosviewer bukanlah alat analisis hasil penelitian. Ya, jadi nggak ada orang ke lapangan lalu diolah pakai POP Fosviewer, itu nggak ada, nonsen, nggak ada ya. POP dan Fosviewer membantu peneliti sebelum menulis artikel kalau mau literatur review, sebelum menentukan topik penelitian kalau mau riset, atau menguatkan fondasi pada bagian literatur review di pendahuluan. Jadi kita ingin menguatkan, ingin memberikan judge pada riset kita tadi. Oke, satu itu Pak ya. Jadi sebetulnya interpretasinya itu tidak seperti yang Bapak bayangkan bahwa ini akan menghasilkan kesimpulan ini. Enggak. Dia hanya menghantarkan kita pada mana nih yang sering diteliti, mana nih yang jarang diteliti. Bapak bayangkan, Bapak datang ke promotor misalnya ya, ini mah udah sering. Coba sekarang saya tanya, profesor bilang sering itu dasarnya apa?
Apa dasarnya coba? Dasarnya perasaan dia, pengetahuan dia dasarnya, kedangkalan referensinya atau kedalaman referensi dia yang bilang dia sering itu. Iya kan? Enggak ilmiah sebetulnya pernyataan. Iya. Oh jangan, penelitian Anda saya tolak. Ini udah sering. Sering gimana, Prof? Udah banyak saya temukan. Buktinya mana? Saya coba kalau kita mau berdebat nih, buktinya mana? Tapi kalau ini ada buktinya. Mana? Dari 200 referensi yang diseleksi, yang dipilih, nah ini hasilnya diolah oleh aplikasi yang valid. Nah, itu satu. Lalu berikutnya, bagaimana cara menentukan judul? Sebetulnya saya nggak terlalu prefer Pak ya, Bapak bilangnya bagaimana menentukan judul. Jadi kalau riset itu sebetulnya bagaimana kita menentukan topiknya. Judulnya mah nanti. Kalau Bapak mau pendekatannya kuantitatif ya beda lagi judulnya. Pendekatannya kualitatif beda lagi judulnya. Tapi topiknya. Nah, setidaknya si dua aplikasi ini memudahkan kita memilih topik riset. Saya kasih contoh. Misal, saya orang manajemen. Sekaligus saya orang UIN, ya. Berarti saya ingin manfaatkan ilmu manajemen yang terkait lah dengan keislaman. Oke. Saya carilah referensi soal marketing tadi. Lalu saya kaitkan tadi ketika mencari, saya kaitkan marketing, saya pengen tahu deh, ada nggak penelitian gimana sih kondisinya di dunia publikasi ilmiah terkait dengan marketing dan religion dan agama. Ya, saya kan itu dulu tuh ketertarikan peneliti. Oke, saya cari datanya dapat 200. Nah, ternyata dari kata marketing dan kata-kata religion muncullah beberapa term atau beberapa konsep, beberapa kata yang terkait. Oh, oke. Ketemu nih. Jadi ini Bapak harus pakai sebelum Bapak ketika Bapak punya niat meneliti. Niat meneliti dan kecenderungannya mau meneliti apa gitu kan sesuai bidang keilmuan kita. Bukan setelah kita meneliti Pak ya. Oke. Wah, oke ketemu nih. Oh, marketing communication saya coba kaji kaitannya. Ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif dengan religiosity. Satu nih dapat kunci nih Pak. Marketing komunikasi dengan religiosity. Saya kaitkan dengan religious tourism. Nah, mungkin religious tourism nih objeknya yang akan diteliti, marketing communication nih si variabelnya, lalu saya kaitkan dengan ada nggak mungkin nih Pak ya, mungkin nih, ada nggak ya pengaruh marketing komunikasi terhadap religiosity pada pariwisata yang berbasis keagamaan. Nah, jadi ini hanya memudahkan Bapak menentukan kemana sih topik arah penelitian satu. Kalau ditentukan secara serampangan gimana? Kita akan terjebak pada apakah riset itu sudah sering dilakukan atau belum. Setidaknya dengan menemukan networknya ini, kita menjadi lebih mudah melihat mana yang jarang, mana yang sering, mana yang acap kali dilakukan orang, mana yang masih sedikit orang melakukannya. Nah, tentu kalau dalam penelitian kita memilih yang sedikit orang melakukannya. Kalau udah banyak orang meneliti itu buat, kan pertanyaannya selalu gitu. Kalau sudah banyak orang meneliti itu buat apa kita meneliti itu lagi? Urgensi penelitiannya itu nggak ada. Kalau nggak ada urgensi penelitiannya ya harusnya penelitiannya ditolak, harusnya. Kalau penelitian itu untuk kampus Pak ya. Tapi kalau penelitian itu untuk kebutuhan pribadi ya bisa aja kita lakukan. Atau misalnya lihat strategi, saya kaitkan strategi dengan halal marketing. Lalu saya kaitkan dengan religious belief. Nah, religious belief, halal marketing, dan strategi. Nah, tentu saya tidak terlalu paham pada konteks bidang keilmuan Bapak. Tapi ini memberikan gambaran, menuntun kita, memudahkan kita mencari topik apa yang ketemu topik apa yang masih jarang dilakukan orang. Nah, kenapa jarang ya? Karena dibuktikan melalui aplikasi ini. Itu satu. Lalu yang kedua, si hasil dari Fosviewer ini yang kita screenshot itu memberikan semacam klaim ke kita, judging ke kita, memberikan kita fondasi untuk berpijak bahwa di pendahuluan ini Pak ya, bukan di hasil ini ya, di pendahuluan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan sehingga urgensi penelitian ini dilakukan cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada analisis menggunakan
aplikasi publish or perish dan force viewer seperti tercermin pada gambar berikut. Gambar 1. Nah, tampilkanlah screenshotnya barang ini. Nah, sehingga ketika editor membaca artikel Bapak, oh ya benar nih. Nah, jadi si statement kita soal urgensi tadi dibantu oleh si force viewer ini, dibantu mencarinya dan dibantu memberikan pembenarannya. Gitu, Pak. Oke. Kang Hafid. Baik, Pak. Terima kasih. Siapa? Oke, bisa nggak di keyword itu berapa? Bisa, Pak. Masukin satu keyword, lalu kasih titik, koma, spasi, masukin keyword berikutnya. Maaf Pak, mau tanya terakhir Pak. Oke, silakan. Berarti post viewers ini hanya bisa meneliti apa yang sudah terdapat di POP tadi ya Pak? Betul. Misalnya kalau saya membahas tentang wakaf saham, mengenai wakaf saham itu kan isu-isu terbaru sekarang Pak. Saya mencari referensinya tentang resiko wakaf saham itu masih belum ada Pak. Berarti post viewers Jangan ini, masukin risikonya, Bu. Masukin wakaf sahamnya aja dulu. Nah, berarti ketika kalau Ibu saya mengurungnya dalam risiko wakaf saham, maka dia pasti kesulitan. Kesulitan dia langsung mencari, tapi masukin aja wakaf saham dulu. Atau masukin saham, lalu keywordnya masukin wakaf. wakaf. Nah, gitu. Jadi semakin sempit kita kasih dia ruang, semakin susah dia mencarikannya. Semakin gampang dia, semakin luas kita kasih dia ruang, semakin gampang dia mencarikannya. Gitu. Bahkan Pak, untuk topik ya, betul. Itu, Bu. Baik Pak. Berarti kalau seperti itu saya belum dapat buat literatur review, berarti gimana itu Pak untuk saya mendapatkan literatur review? Sebetulnya penggunaan kata hanya Ibu tadi itu berbahaya. Coba saya tantang Ibu. Saya tantang Ibu dalam waktu 2 jam, dari setengah 8 sampai dari jam 7 sampai jam setengah 9, 200 paper saya tadi coba analisis. Iya Bisa Pak. nggak? Ya pasti nggak bisa lah, ya pasti nggak bisa. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin 1,5 jam 200 paper dianalisis, lalu ketahuan mana yang jarang, mana yang sering, mana yang baru, mana yang lama. Jadi sebetulnya nggak hanya. Kalau kita balik ke awal, 200 loh. Bayangin 200 paper Pak Didi. Dibaca satu-satu. Waduh, besok nggak beres. 200 hari kita bekerja mungkin baru selesai. 1 tahun berarti itu. Jadi sebetulnya dia nggak hanya. Sebetulnya nggak hanya. Saya pakai kata hanya tadi untuk membatasi kita yang berharap ini tuh dipakainya di hasil. Oke, lanjut. Gimana dengan literatur review? Nah, justru ini memperkuat literatur review. Saya kasih Ibu contoh. Kalau misalnya Ibu sudah mengumpulkan literatur yang menurut Ibu masuk. Ya masuk nih ya. Ibu kumpul. Saya kan tadi agak acak-acakan tuh si 200 tadi. Nanti Ibu seleksi. Si 200 tadi dicentang, dihapus, centang, hapus, centang, hapus. Atau kumpulin 500. Nah, udah tuh, udah terseleksi. Nah, bisa dia melakukan review terhadap apa? Terhadap isinya enggak? Enggak. Dia hanya melakukan review. 1, mana yang sering, mana yang jarang. Mana yang baru, mana yang lama. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Tapi si hanya tadi itu memudahkan kita. Kalau saya 200 paper tuh saya bacain satu-satu, itu setidaknya memudahkan pekerjaan selama 1 tahun. 200 paper berarti 200 hari saya mengerjakannya. 1 hari ini yang beneran ya, kita baca paper 1 hari, dianalisis, dioret-oret, oh ini soal ini, soal ini, soal ini. Bisa menghemat waktu sekitar 1 tahun. Nah, gitu. Jadi, apakah membantu kita di literatur review? Membantu. Tapi apakah bisa langsung artikel A bahas soal ini, artikel B bahas soal ini, artikel C bahas soal ini? Nggak bisa. Nggak bisa dia. Gitu, Bu Nabila. Oke? Terima kasih, Pak. Bapak dan Ibu, saya kira karena sudah jam 8:55. Sebentar, saya share lagi. Izin Pak, izin terakhir. Nah, silakan Pak, silakan. Sambil saya share nomor admin. Ini Pak, kalau mau mendampingi host, ini kalau gimana Pak? Mau di apa namanya?
Kalau mau ikut pendampingan khusus Pak untuk sampai pada terbit artikelnya, ada ya Pak ininya? Ada. Agendanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya share. Karena seringkali orang nanya, Pak Hafid daftar hadir mana? Nggak ada. Kita nggak lagi kuliah, jadi nggak ada daftar hadir. Pak Hafid, saya butuh sertifikat. Saya share di grup di chat, itu ada nomor admin yang ngurus-ngurus sertifikat. Kontak aja adminnya. Pak Hafid, saya pengen join ke grupnya. Masuk aja ke grupnya. Pak Hafid, kok grupnya dikunci? Bapak dan Ibu, grupnya dikunci aja, itu tukang tipu banyak yang masuk. Banyak banget yang masuk. Hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kalau orang tertipu mengatasnamakan kami itu udah juta-juta lah, udah banyak. Kami udah 5 tahun banyak. Jadi hati-hati kalau Bapak dan Ibu bertransaksi, kalau orang itu mengatasnamakan Go Akademika, pastikan hanya ke rekening Go Akademika. Pastikan Bapak dan Ibu ya. Kalau enggak nih, seminggu yang lalu ada yang ketipu. Orang itu ngaku Go Akademika, ngaku bisa bantu terbit jurnal, saya lupa lah Sinta berapa. Lalu dia keluarin loa palsu, dia keluarin invoice palsu. Lalu yang korban ini nanya, kok transfernya nggak ke rekening Go Akademika ya? Dijawab oleh penipu, rekening Go Akademikanya penuh. Limit katanya. Oh ya, melayang Pak, duit 750.000 satu orang, kena berapa orang lah yang kena itu. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu ya, nggak ada limit rekening mah nggak ada penuh kalau buat nampung uang. Jadi mohon berhati-hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena sudah 8.57, saya dan Pak Irwandi ini masih di kantor, belum pulang ke rumah. Sekali lagi, kami sampaikan apa yang kami sampaikan di forum ini, itu berdasarkan pengalaman kami sebagai author, editor, reviewer. Dari semua level jurnal sudah kami alami dari tahun 2016 hingga hari ini. Barangkali berbeda pendapat dengan yang pernah Bapak dan Ibu dengar, itu saya mohon maaf. Jadi kalau tidak cocok jangan diambil, kalau cocok diambil saja. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang akan melakukan riset dipermudah risetnya, yang sedang melakukan penelitian dilancarkan penelitiannya, yang akan menulis artikel dimudahkan menulis artikelnya, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kegiatan kita dicatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Untuk link YouTube, sertifikat dan lain-lain nanti di-share-nya di grup. Tidak perlu, santai aja nanti di grup di-share pelan-pelan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi kita akan ketemu di ngaji jurnal bulan depan pada hari Rabu yang pastinya pada jam yang sama. Kita akan bahas soal cara membuat judul artikel dan abstrak yang menghipnotis editor jurnal ya. Jadi kita bahas judul dan abstrak aja, tidak bahas lewat dari itu. Kenapa? Karena kami yakin itu dibahasnya pelan-pelan aja. Oh judul, nanti Bapak dan Ibu boleh konsultasi judul langsung. Nah nanti tadi ada Bapak yang nanya, Pak Hafid judul, nanti di pertemuan bulan depan, ngaji jurnal bulan depan kita bahas. Oke, kenapa Pak Hafid nggak jadi profesor? Enggak lah, saya tukang sapu aja. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.